Shalom, it is a privilege to be with all of you here today. Shalom adalah suatu kehormatan untuk bisa bersama-sama dengan Anda pada saat ini. Before we start studying the Word of God, Sebelum kita akan memulai mempelajari akan firman Tuhan, I'd like to invite us one more time to pray. saya ingin mengundang kita semua untuk berdoa sekali lagi. Let us bow our heads and pray. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Loving Father in heaven, Bapa di sorga, hide me and my translator behind the cross, sembunyikan kami di balik salib-Mu. and send your Holy Spirit to take control of our thoughts and feelings. Dan biarkan Roh Kudus boleh datang dan mengendalikan pikiran dan perasaan kami. May we speak words from heaven, Biarlah kami berbicara suara dari surga. and may your Holy Spirit soften the hearts of the listeners, Dan biarlah Roh Kudus-Mu melembutkan akan hati para pendengar, that they may receive the very things you want them to receive. agar mereka boleh menerima akan hal-hal yang Engkau inginkan untuk kami terima. Thank you, Lord, you're willing to answer this prayer. Terima kasih Tuhan untuk menjawab doa kami. We ask all this in Jesus' precious name. Kami minta ini semua di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Our greatest need. Kebutuhan kita yang terbesar. What do you think is our greatest need? Menurut Anda, apa yang menjadi kebutuhan terbesar daripada kita semua? So I went looking in the internet to see what top evangelists in America would say is our greatest need. Jadi saya mencoba untuk melihat di internet, menemukan apa kira-kira kebutuhan terbesar kita dari kacamata pandang para evangelis yang besar. In America, Di Amerika, there's this young evangelist, ada seorang evangelis muda, and this is what he said. dan inilah yang dia katakan. Man's greatest need then is not to try to cleanse his hands or his life on the outside. Kebutuhan terbesar manusia adalah bukan untuk membersihkan tangan mereka, dan bukan untuk membersihkan diri mereka dari secara luar. Man's greatest need is a changed heart on the inside. Tetapi kebutuhan terbesar manusia adalah merubah akan hati mereka dari dalam. Holiness begins in the heart, Kesucian itu dimulai dari hati, and only Jesus can produce this kind of change. dan hanya Yesus yang dapat memberikan perubahan ini. What do you think? Do you agree? Menurut Anda bagaimana? Apakah Anda setuju? It sounds very good, right? Terdengar sangat baik, bukan? One of my other favorite evangelists in America is called Max Lucado. Salah satu daripada evangelis yang saya kagumi adalah bernama Max Lucado. He's written many devotional books and I bought some of them. Dia menulis banyak buku-buku sehubungan dengan kerohanian, dan saya membeli beberapa dari antaranya. And this is what he wrote. Dan inilah yang dia tuliskan. If our greatest need had been information, Jikalau kebutuhan terbesar kita adalah informasi, God would have sent an educator. maka Tuhan akan mengirimkan seorang pendidik. If our greatest need had been technology, Jikalau kebutuhan terbesar kita adalah teknologi, God would have sent us a scientist. maka Tuhan akan mengirimkan kepada kita seorang ilmuwan. If our greatest needs had been money, Jikalau kebutuhan terbesar kita adalah uang, God would have sent an economist. maka Tuhan akan mengirimkan seorang ekonomis. But our greatest need was forgiveness, Tetapi kebutuhan terbesar kita adalah pengampunan. so God sent us a savior. Itu sebabnya Tuhan mengirimkan kepada kita juru selamat. It sounds good, right? Terdengar sangat bagus, bukan? And I do agree with this. We do need a savior. Dan saya juga setuju dengan dia, kita butuh akan juru selamat. One of the greatest evangelists in America is Billy Graham. Salah satu evangelis yang sangat terkenal di Amerika adalah Billy Graham. And this is what he said our greatest need would be. Dan inilah yang dia katakan sehubungan dengan kebutuhan terbesar manusia. The greatest need in the world is the transformation of human nature. Bahwa kebutuhan terbesar akan manusia adalah perubahan akan sifat alami manusia. We need a new heart Kita membutuhkan hati yang baru, that will not have lust and greed and hate in it. yang tidak ada memiliki dendam, tidak memiliki kebencian, dan tidak memiliki nafsu. We need a heart filled with love and peace and joy. Kita menginginkan akan hati yang dipenuhi oleh sukacita, kasih, dan kebahagiaan. And that is why Jesus came into the world. Dan itu sebabnya Yesus datang ke dunia. I've been telling you what all these contemporary evangelists have been saying. Dan saya sudah mengatakan beberapa kutipan dari evangelis yang terkenal.
I'd like to take us to one of the great evangelists in the 1800s. Saya ingin membawa Anda kepada kutipan evangelis yang terkenal di tahun 1800-an. And his name is Charles Spurgeon. Dan namanya adalah Charles Spurgeon. I have a great need for Christ. Saya membutuhkan kebutuhan terbesar akan Kristus. I have a great Christ for my need. Dan saya memiliki Kristus yang besar untuk kebutuhan saya. I agree wholly what Charles Spurgeon has said. Dan saya sangat setuju dengan apa yang Charles Spurgeon katakan. But I want us to turn to the Bible now. Tetapi saya ingin untuk kita kembali kepada Alkitab I sekarang. want us to read what does the Apostle Paul says about our greatest need. Dan mari kita lihat apa yang Rasul Paulus katakan sehubungan dengan kebutuhan terbesar kita. He starts with, let's go to the book of Romans chapter 10. Mari kita buka Alkitab kita kepada buku Roma pasal 10. And let's read verse 1 to 4. Roma pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4. Paul starts, Paulus memulai. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Verse 2, he says, For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. So Paul starts in verse 1 saying, I want all of us to be saved. Ayat 1, Paulus memulai dengan mengatakan bahwa kita semua membutuhkan akan keselamatan. And he says that I'm bearing witness that we have a zeal for God, but not according to the knowledge that we should have. Dan di ayat kedua dia katakan bahwa mereka semua memiliki keinginan untuk menurut kepada Tuhan, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang benar. Verse 3, he continues, For they being ignorant of for God's righteousness, Ayat 3 mengatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, and going about to establish their own righteousness, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, have not submitted themselves unto the righteousness of God. maka mereka tidak takluk kepada Allah. So he's telling the Jewish people in the city of Rome that they're trying to be righteous without God. Jadi Paulus hendak mengatakan kepada orang-orang Israel di kota Roma bahwa mereka menginginkan kebenaran tapi bukan kebenaran dari Allah. Because they have not submitted to God. Kenapa? Karena mereka tidak takluk kepada Allah. And in verse he says, For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Ayat 4 mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. So in verse 4 he's saying, with the desire I have and with what's happening, in the end, who we need is Christ. Jadi di akhirnya, dengan segala kebutuhan terbesar yang mereka miliki, jawabannya adalah Kristus. We need Christ. Kita membutuhkan Kristus. I need Christ, you need Christ. Saya membutuhkan Kristus, Anda juga membutuhkan But Kristus. why do we need Christ? Tetapi kenapa kita membutuhkan Kristus? It's because we need to be saved from our sins, to be forgiven of our sins, and to be righteous. This is what we're reading right now. Mengapa? Karena ada 3 hal. Untuk bisa diselamatkan dari dosa kita, untuk bisa diampuni dari dosa-dosa kita, dan untuk bisa menjadi benar. And we call this experience born again. Dan pengalaman ini kita katakan dengan kata lahir baru. So how are we born again? Nah, bagaimana caranya kita bisa lahir baru? I'd like us to turn to the book of Acts of Apostles, not the Bible, but the book Acts of Apostles. Mari kita membuka akan buku kisah para rasul, bukan kisah para rasul di dalam Alkitab. And I want us to see what pen of inspiration has revealed. Dan mari kita melihat akan apa yang dikatakan oleh pena inspirasi. This new birth is the result of receiving Christ as the Word of God. Bahwa kelahiran baru ini itu adalah hasil daripada menerima Kristus sebagai firman Allah. So we
the process of being born again is to have the mind and the heart of Jesus. Bahwa proses untuk bisa lahir baru adalah untuk bisa memiliki pikiran dan hati Yesus. And this can be done when we receive His word through reading, through memorizing, and believing what is written in here. Dan kita hanya bisa dapatkan itu melalui membaca akan Alkitab, menghafalnya, dan percaya kepada firman-Nya. So, to recap what I've said, Jadi untuk merangkum apa yang saya katakan, we need Christ. kita membutuhkan Kristus. Why? To be born again. Mengapa? Untuk bisa lahir baru. Why? This experience of born again is when we are saved, we're forgiven, and we are given righteousness. Mengapa? Karena dengan lahir baru kita diselamatkan, kita diampuni, dan kita menjadi benar. And this is having the mind and the heart of Jesus. Dan ini semua adalah hasil daripada memiliki hati dan pikiran akan Yesus. And this process happens when we receive Christ as the Word by reading, by memorizing, and believing the words. Dan bagaimana caranya ini terjadi? Yaitu dengan menerima Kristus sebagai firman Tuhan, dengan membaca, dengan menghafal akan Alkitab, ayat Alkitab, dan dengan percaya kepada firman-Nya. So, what is the role of the Holy Spirit in this process of being born again? Jadi apa yang menjadi tugas atau pekerjaan daripada Roh Kudus pada saat proses lahir baru ini terjadi? When we read the same book again, Pen of Inspiration reveals Pada saat kita membaca buku yang sama lagi, maka pena inspirasi mengatakan, the Word of God, the truth, is the channel through which the Lord manifests His Spirit and power. firman Tuhan, kebenaran itu adalah satu saluran di mana firman Tuhan itu bisa datang dan memberikan kuasa dan Roh Kudusnya. So, when we read God's Word and when we memorize and believe, two things happen. Maka pada saat kita membaca akan firman Tuhan dan menghafalnya, ada dua hal yang terjadi. Number one, Yang pertama, we receive Christ Himself, who is truth. kita menerima Kristus sendiri yang adalah kebenaran. And we receive the Holy Spirit and His power. Dan yang kedua, kita menerima Roh Kudus dan kuasanya. As we read further into the words of Pen of Inspiration, Pada saat kita masuk lebih jauh kepada tulisan di dalam buku ini, it is written, before offering Himself as the sacrificial victim, dikatakan bahwa sebelum Yesus menyerahkan dirinya sebagai korban itu, He instructed His disciples regarding a most essential and complete gift which He was to bestow upon His followers. Kristus memberikan kepada para murid-muridnya akan suatu hal yang sangat penting dan yang lengkap, suatu pemberian yang sempurna di mana Dia ingin berikan kepada para pengikutnya. The gift that would bring within their reach the boundless resources of His grace. Pemberian itu akan membawa segala kekayaan yang ada di dalam kasih karunia-Nya. So brothers and sisters, Saudara sekalian, the gift of the Holy Spirit pemberian akan Roh Kudus is most essential to you and I, adalah sangat-sangat penting untuk Anda dan saya. and is also a complete gift. Dan ini adalah pemberian yang sempurna. It is given not only when we ask through prayer, Itu tidak diberikan kepada kita hanya pada saat kita meminta melalui doa, but when we read, when we memorize, and when we believe the Word of God. tetapi ketika kita membaca, kita menghafal, dan kita percaya kepada firman Tuhan. Pen of Inspiration further reveals Tulisan ini melanjutkan lagi, the evil that had been accumulating for centuries was to be resisted by the divine power of the Holy Spirit. si jahat itu yang sudah menumpuk dan berakumulasi akan dapat dicegah dengan kuasa ilahi melalui Roh Kudus. The reason why you and I fall, brothers and sisters, is because we do not have the gift of the Holy Spirit. Masalah utama kenapa kita sering jatuh adalah kita tidak memiliki kuasa Roh Kudus. But when we receive this gift, Tetapi ketika kita menerima akan pemberian ini, we are given the power to resist evil. kita juga diberikan kuasa untuk menolak kejahatan. It is written in James 4 verse 7, Dituliskan di dalam Yakobus 4 ayat 7. submit yourselves therefore to God, Tunduklah kepada Allah,
Resist the devil, lawanlah setan, and he will flee from you. dan dia akan lari daripadamu. So, brothers and sisters, what this verse is saying, Jadi saudara sekalian, apa yang ayat ini katakan? submission to God Untuk tunduk dan takluk kepada Allah is to allow God's word to control our thoughts and feelings. adalah untuk mengizinkan Tuhan untuk mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Thus, allowing the Holy Spirit to control our minds. Dan juga membiarkan Roh Kudus untuk mengendalikan pikiran kita. At that moment, power is given to resist the devil. Pada saat itu, kuasa diberikan buat kita untuk menolak kejahatan. I've always given this as an analogy. Saya selalu memberikan cerita ini atau hal ini sebagai suatu perumpamaan In which to show what it means to submit. untuk menunjukkan kepada Anda apa artinya itu untuk bisa takluk. I was once addicted to eating kerupuk. Saya dulu kecanduan makan kerupuk. Every day I would look for it. Setiap hari saya akan cari kerupuk. And one day I realized this is not good for me. Dan satu kali saya menyadari bahwa ini tidak bagus buat saya. So I said a prayer to God, said, Lord, I need help. Jadi saya minta dalam doa kepada Tuhan, Tuhan saya membutuhkan pertolongan. Help me let go of my desire to always eat kerupuk. Bantu saya untuk menyingkirkan akan kesukaan dan kerinduan saya untuk makan kerupuk. When I said this prayer, the next morning I had to travel to Bali to visit my cousin. Dan pada saat setelah saya selesai berdoa, keesokan harinya saya harus pergi ke Bali untuk menemui sepupu saya. But before I left for Bali, I spent time with God in prayer. Tapi sebelum berangkat ke Bali, saya mengambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan. I asked for His mercy in traveling. I asked Him to be with me throughout the whole day. Dan saya minta kepada Tuhan untuk perlindungan sepanjang perjalanan dan penyertaan sepanjang hari. When I arrived in Bali, I arrived at my cousin's rented place. Pada saat saya tiba di Bali dan saya pergi ke rumah sepupu saya, My cousin immediately told me when I stepped into the house, she said, Kak, I have something for you. It tastes so good. dan pada saat saya masuk ke dalam rumahnya, dia katakan, Kak, saya memiliki suatu hal yang sangat enak. She bought me kerupuk. Dia membelikan saya kerupuk. And she even said, this is vegetarian, Kak, so it's okay for you to eat. Dan bahkan dia katakan, oh ini vegetarian, ini bagus buat dimakan. I remember walking to the kitchen. My hands were on top of the container. Saya masih ingat bahwa pada saat itu saya pergi ke dapur, lalu tangan saya sudah di atas daripada toples kerupuk ini. And in my mind, I said to God, Lord, I will stop eating kerupuk tomorrow. Dan saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya akan berhenti makan kerupuk besok. And immediately, God's voice spoke in my mind. Dan pada saat itu suara Tuhan terdengar di dalam diri saya. If you start eating this today, you will never stop eating it tomorrow. Kalau kamu tetap masih makan hari ini, maka besok pun kamu tidak akan berhenti. Even though my heart was desirous of eating the kerupuk, Walaupun hati saya itu rindu atau kepengen sekali makan kerupuk. but I submitted to the voice in the mind. Tapi saya mau tunduk kepada suara yang ada dalam pikiran saya. And so when I submitted to the voice, Dan pada saat saya tunduk kepada suara itu, there was power given to me to withdraw my hand from the container. maka pada saat itu saya diberikan kuasa untuk menarik tangan saya dari atas toples kerupuk. So James 4 verse 7 Jadi Yakobus 4 ayat 7 means that we must first submit to the voice in our minds, and then God will give us the power to resist the devil. mengatakan bahwa pertama kali kita harus tunduk kepada suara kebenaran yang ada dalam pikiran kita sehingga kita bisa dapat melawan kejahatan. We cannot resist the devil on our own strength. Kita tidak akan dapat melawan setan hanya dengan kuasa kita sendiri. That's why the first thing we must do is submit so that power is given. Itu sebabnya hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah untuk tunduk sehingga kuasa itu dapat diberikan. Going back to the pen of inspiration, Kembali lagi kepada tulisan di dalam buku Kisah Para Rasul. what is the result of receiving the gift of the Holy Spirit? Apa hasil daripada menerima pemberian akan Roh Kudus? The church beheld converts flocking to her from all directions. Gereja melihat bahwa orang-orang yang bertobat itu datang berbondong-bondong masuk ke dalam gereja.
Backsliders were reconverted. Orang-orang yang sudah lari daripada Tuhan, yang sudah murtad kembali. Sinners united with believers in seeking the pearl of great price. Orang-orang berdosa datang dan bergabung bersama dengan orang-orang percaya untuk mencari akan harta karun itu. Some who had been the bitterest opponents of the gospel became its champions. Dan beberapa yang tadinya sakit hati atau menjadi pengganggu akan kebenaran, sekarang menjadi pembela akan kebenaran. The ambition of the believers was to reveal the likeness of Christ's character and to labor for the enlargement of His kingdom. Bahwa ambisi para orang yang percaya itu ditunjukkan dengan keserupaan karakter mereka seperti karakter Kristus dan bekerja untuk perkembangan kerajaan Tuhan. So mightily can God work when men give themselves up to the control of His Spirit. Adalah pekerjaan yang begitu besar yang dapat Tuhan lakukan ketika manusia memberikan diri mereka untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. The reason why you and I and the church is stagnant today, Alasan mengapa kita, Anda dan saya dan gereja itu tidak berkembang, because we do not feel our desperate need of Christ, His Holy Spirit, and His power. karena kita tidak merasakan akan kebutuhan yang sangat besar akan Kristus, akan Roh Kudusnya, dan akan kuasanya. As we read further through the writings of Pen of Inspiration, Pada saat kita meneruskan untuk membaca, the lapse of time has wrought no change in Christ's parting promise to send the Holy Spirit as His representative. walaupun waktu sudah berlalu, bahkan sudah di zaman saat ini, tetapi janji Tuhan itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah berkurang akan janjinya untuk mengirimkan Roh Kudus sebagai wakilnya. It is not because of any restriction on the part of God that the riches of His grace do not flow earthward to men. Bukanlah menjadi suatu masalah buat Tuhan untuk memberikan kasih karunia-Nya dan kuasanya untuk diberikan dengan besar kepada manusia. If the fulfillment of the promise is not seen as it might be, Jikalau janji itu tidak terlihat saat ini, it is because the promise is not appreciated as it should be. adalah oleh karena janji itu tidak dihargai sebagaimana mestinya. If all were willing, all would be filled with the Spirit. Jikalau semua orang mau, maka semua orang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus. This was a rebuke to me. Ini adalah suatu teguran yang keras buat saya. It means the reason why I am not under the control of the Spirit is because I am not willing. Bahwa mengapa saya tidak dipenuhi dan tidak dikendalikan oleh Roh Kudus adalah oleh karena saya tidak menginginkannya. We are unwilling to be made willing. Kita tidak menginginkan untuk dibuat mau menerima. As we read further into the writings of Pen of Inspiration, Pada saat kita membaca lebih lanjut, dikatakan, wherever the need of the Holy Spirit is a matter little thought of, there is in spiritual drought, spiritual darkness, spiritual disconnection, and death. pada saat keinginan akan dipenuhi oleh Roh Kudus itu menjadi hal yang kecil, yang disepelekan, maka pada saat itu akan terjadi kelaparan akan kerohanian, kegelapan akan kerohanian, bahkan penurunan akan kehidupan, dan bahkan pada akhirnya kematian. Whenever minor matters occupy the attention, the divine power which is necessary for the growth and prosperity of the church, Pada saat hal-hal yang kecil memenuhi dan menjadi perhatian daripada kita, maka kuasa daripada Tuhan yang seharusnya dan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja, and which would bring all other blessings in its train, is lacking though offered in infinite plenitude. maka hal-hal berkat-berkat yang besar yang harusnya ikut di dalamnya itu akan sangat-sangat kurang, tidak ada, dan bahkan kita tidak terima. We have allowed Satan to occupy our attention with minor matters. Kita telah mengizinkan setan untuk memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. What is occupying my attention? Apa yang menjadi apa hal kecil, hal sepele yang memenuhi pikiran saya? What is occupying your attention? Apa yang memenuhi pikiran Anda?
Are you thinking about that certain brother or sister that has hurt your feeling? Apakah Anda sedang berpikir bahwa ada orang-orang yang menyakiti hati Anda? Are you thinking of what to eat? Apakah Anda berpikir akan apa yang Anda akan makan? What are the things that is distracting us from asking for the gift of the Spirit? Apa yang membuat kita tidak berfokus untuk meminta akan kecurahan daripada Roh Kudus? We should not let these things distract us. Kita tidak boleh membiarkan hal-hal kecil ini mengganggu pikiran kita. Pen of Inspiration continues, Tulisan ini meneruskan, since this is the means by which we are to receive power, karena ini berarti bahwa kita perlu menerima akan kuasa. why do we not hunger and thirst for the gift of the Spirit? Mengapa kita tidak rindu, kita tidak haus dan lapar untuk menerima akan Roh Kudus? Why do we not talk of it, pray for it, and preach concerning it? Mengapa kita tidak berbicara mengenai hal itu, berdoa mengenai hal itu, dan berkhotbah sehubungan dengan hal itu? Brothers and sisters, when we are hungry or thirsty, Ketika kita lapar dan haus, it will drive us to seek the very things that will fulfill that hunger and thirst. maka itu akan mengundang kita, memaksa kita untuk mencari akan hal-hal itu untuk bisa memuaskan rasa lapar dan haus kita. I hate feeling hungry. Saya tidak suka untuk merasa lapar. You know why? Anda tahu kenapa? Because it drives me to look for that very thing that will fulfill me and to all other costs. Karena hal itu akan membawa saya untuk mencari akan hal-hal yang bisa memuaskan rasa lapar itu. And God wants us to have this hunger for the Holy Spirit that it will drive us to not look at other things in the world, but just go get after that gift. Tuhan menginginkan kita memiliki rasa lapar dan haus akan Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi mencari hal-hal yang lain terkecuali mencari Roh Kudus. We need to ask God to create in us a hunger and thirst for the gift of the Spirit. Kita perlu meminta akan Tuhan untuk membangun di dalam diri kita rasa lapar dan rasa haus akan pemberian daripada Roh And Kudus. that's why when we get too comfortable, Dan itu sebabnya ketika kita terlalu nyaman, God permits trials to come our way. maka Tuhan akan mengizinkan akan kesulitan datang di dalam hidup kita. Because it's during those trials we look for Him. Karena di dalam kesulitan itulah kita tertarik untuk mencari Dia. And that's why, brothers and sisters, do not pray like, Lord, why is this happening to us? We need to pray, Lord, help me depend on you while this is happening. Jadi bukannya kita meminta kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi kepada saya? Tapi seharusnya kita meminta kepada Tuhan, Tuhan biarlah saya tetap bergantung kepadamu apapun yang terjadi. That's why Psalms 51 verse 10 says, Itu sebabnya di dalam Mazmur 51 ayat 10 katakan, create in me a clean heart, O God, ciptakanlah di dalam hatiku suatu hati yang bersih Tuhan. and renew a right spirit within me. Dan perbaharuilah rohku di dalammu. Let us always utter this prayer, creating a need in us for this cleanliness of heart, this righteousness of heart. Biarlah Tuhan membuat di dalam diri kita suatu hati yang bersih dan hati yang murni untuk tetap bergantung kepada Tuhan. And this is done when He renews the Holy Spirit within us. Dan ini hanya dapat terjadi ketika Tuhan merubah dan memberikan Roh Kudus di dalam diri kita. Pen of Inspiration continues to say, Tulisan ini melanjutkan, the Lord is more willing to give the Holy Spirit to those who serve Him than parents are to give good gifts to their children. bahwa Tuhan jauh lebih menginginkan untuk memberikan Roh Kudus kepada mereka yang melayani Dia. Bahkan keinginan itu jauh lebih besar dibandingkan orang tua yang menginginkan untuk memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. For the daily baptism of the Spirit, every worker should offer his petition to God. Untuk setiap hari, untuk baptisan Roh Kudus setiap hari, setiap pekerja Tuhan harus meminta ini kepadanya. We need to pray for the baptism of the Holy Spirit every day. Kita perlu meminta akan baptisan Roh Kudus setiap hari. We need to pray for a hunger and thirst for the presence of the Holy Spirit. Kita perlu meminta akan rasa lapar dan haus akan Roh Kudus. Pen of Inspiration continues, Tulisan ini melanjutkan, companies of Christian workers should gather together to ask for special help. bahwa orang-orang yang bekerja untuk Tuhan harus berkumpul untuk memohon akan pertolongan yang khusus. For heavenly wisdom
that they may know how to plan and execute wisely. Untuk hikmat dari sorga, bahwa mereka akan dapat bagaimana merencanakan dan melakukan perencanaan itu dengan bijaksana. Especially should they pray that God will baptize His chosen ambassadors in mission fields with a rich measure of His Spirit. Khususnya mereka harus mendoakan agar Tuhan dapat membaptiskan mereka di dalam Roh Kudus, sehingga para pekerja-pekerja Tuhan di dalam ladang-ladang pekerjaan Tuhan akan mendapatkan Roh Kudus dengan berkelimpahan. Not only do we individually pray for the hunger and thirst of the Holy Spirit, but we are to pray corporately. Bukan saja kita sebagai individu, pribadi lepas pribadi meminta akan rasa lapar dan haus akan Roh Kudus, tapi kita juga harus meminta dengan bersama-sama. A few weeks ago, I was given the privilege to join in prayer called the 24/7 United Prayer Ministry. Beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk ikut di dalam doa United Prayer yang berjudul 24/7 doa. They pray every day at 5 o'clock until 5:50. Mereka berdoa setiap pagi jam 5 sampai 5:50. There's prayer and there's devotion during that time. Ada doa dan ada juga renungan. I was so moved by joining this ministry, praying with them every morning at 5. Dan saya juga sangat-sangat terbangun pada saat saya ikut akan acara ini. It has placed a longing in my soul to always pray for the baptism of the Holy Spirit. Membuat saya terus-menerus merindukan untuk meminta akan baptisan Roh Kudus. And it has given me a desire to wake up every morning to spend time with God in prayer. Dan ini membuat saya rindu untuk tetap bangun lebih pagi untuk mengambil waktu bersama dengan Tuhan. I have always struggled waking up in the morning to pray and spend time with God. Adalah suatu hal yang sulit buat saya untuk bangun pagi hari dan mengambil waktu untuk berdoa. But because through this time with praying with people, corporate way, God has placed in me a desire to pray with Him and spend time with Him every morning. Tetapi dengan mengikuti acara ini membuat saya lebih menginginkan untuk bangun lebih pagi dan berdoa dan berhubungan dengan Tuhan. Those who at Pentecost were imbued with power from on high. Mereka yang ada pada hari Pentakosta itu dipenuhi oleh kuasa dari sorga. Were not thereby freed from further temptation and trial. Mereka tidak hanya dilepaskan daripada penggodaan dan juga masalah. As they witnessed for truth and righteousness, they were repeatedly assailed by the enemy of all truth. Pada saat mereka menjadi saksi untuk kebenaran, mereka terus-menerus diserang oleh musuh kebenaran. Who sought to rob them of their Christian experience. Yang berusaha untuk merebut pengalaman kekristenan mereka. Remember, receiving the gift of the Spirit does not free you and I from temptations and trials. Ingatlah, ketika kita menerima akan pemberian Roh Kudus itu tidak melepaskan kita dari masalah dan dari pencobaan. Satan will occupy us with minor matters so that we will not feel our need of Christ and the Holy Spirit. Setan akan selalu memenuhi akan pikiran kita mengenai hal-hal yang sepele, supaya kita tidak lagi memiliki keinginan dan kerinduan untuk mendapatkan Kristus dan Roh Kudus. So brothers and sisters, do not allow him to do so. Jadi jangan biarkan setan melakukan ini, saudara And sekalian. when we have received the gift and believed in this gift, he will still continue to tempt us and bring us trials. Bahkan pada saat kita menerima akan pemberian dan karunia Roh Kudus ini, setan tetap akan mengganggu kita dan memberikan kepada kita masalah dan juga tantangan. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Man cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Bahwa sifat alami daripada Roh Kudus ini adalah suatu misteri. Manusia tidak dapat menjelaskannya, oleh sebab Tuhan tidak memberitahukan kepadanya. And another way Satan tries to distract us is to have questions in our mind. What is this nature of the Holy Spirit? Dan inilah yang dibuat setan untuk mengacaukan pikiran manusia dengan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak kita ketahui. And it is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Tidaklah penting buat kita untuk mendefinisikan seperti apa Roh Kudus itu. Christ tells us that the Spirit is the Comforter, the Spirit of truth which proceedeth from the Father.
Kristus hanya mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, roh kebenaran yang datang dari Bapa. It is plainly declared regarding the Holy Spirit that in his work of guiding men into all truth, he shall not speak of himself. Bahwa itu dijelaskan dengan sangat jelas sehubungan dengan Roh Kudus. Bahwa di dalam pekerjaannya menolong manusia untuk datang kepada kebenaran, dia tidak berbicara atas dirinya sendiri. Do not define what the Holy Spirit is. Tidak perlu kita mendefinisikan siapa Roh Kudus itu. Simply believe he is part of the Godhead. Percayalah bahwa dia adalah bagian daripada kealahan. I want to tell you of a place in China. Saya ingin menceritakan tentang satu tempat di China. It's called Saihanbai and it's in Hebei province. Tempat itu bernama Saihanba di provinsi Hebei di China. This picture that you're seeing on the screen is a picture taken in 1962. Dan gambar yang ada di layar yang saya tampilkan itu adalah gambar tahun 1962. It's a black and white picture. Ini gambarnya masih hitam putih. But even though you can see through it, it is a desert place, a deserted place and a desert place. Dan kalau Anda bisa lihat walaupun hitam putih, Anda akan tahu bahwa ini adalah tanah yang tandus dan tidak berpenghuni. I want to show you how Saihanba is today. Saya ingin menunjukkan kepada Anda Saihanba saat sekarang. I took this video from the South China Morning Post YouTube channel. Saya ambil ini dari YouTube channel. And I want you to observe what has happened to this place. Dan saya mau Anda lihat apa yang terjadi pada tempat itu saat ini.塞罕坝这块呢，它一是风沙大，第二高海拔高寒，所以它有一些技术可能在这边我们要加入我们新的内容。当看到这棵树活了的时候，就不觉得什么这个困难那困难都无所谓。我们第一个完成了国家交给我们的任务，我们感到欣慰。而且呢，就是用我们的青春汗水和泪水造出了这一片林子，我们坚持下来了。因为我们看到每一棵林就像自己的孩子一样，每一棵树在我们的手下。这个长成了参天大树。When I saw this video, pada saat saya melihat akan video ini, I was amazed. Saya sangat-sangat terpukau. But I was also reflecting. Tapi pada saat saya merefleksikan, I saw man can change a desert wasteland in 3 generations. Hanya dalam waktu 3 generasi atau sekitar 60 tahun, maka manusia dapat merubah akan tempat yang sangat tandus itu. Men and women have sacrificed their time, they have sacrificed their energy, they have even poured tears to change this wasteland. Manusia, pria dan wanita berusaha dengan keras, bekerja dengan sepenuh hati, dengan tenaga, bercucuran keringat, bahkan air mata untuk merubah tanah ini. How much more can the Holy Spirit change my heart, your heart, and the life of the church if He is given the opportunity? Bagaimana bukankah jauh lebih besar akan kemampuan Roh Kudus untuk merubah akan hati manusia, akan kehidupan daripada gerejanya, bila mana dia diberikan kesempatan. Jesus left heaven for you and me. Yesus ingin memberikan surga buat Anda dan saya. Jesus has left heaven for you and me. Yesus
telah melepaskan dan meninggalkan sorga buat Anda dan saya. He has given his life for you and me. Dia telah menyerahkan nyawanya buat Anda dan saya. He has suffered for you and me. Dia telah menderita buat Anda dan saya. He has poured out his blood for you and me. Dia telah mencurahkan darahnya buat Anda dan saya. And he has died on the cross for you and me. Dan dia mati di atas kayu salib buat Anda dan saya. He has given all for you and me. Dia telah memberikan segalanya buat Anda dan saya. The promise of the Holy Spirit is not limited to any age or to any race. Janji akan Roh Kudus itu tidak terbatas atas umur ataupun atas ras suku bangsa. To all who have accepted Christ as a personal Savior, the Holy Spirit has come as a counselor, sanctifier, guide, and witness. Untuk semua mereka yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka, Roh Kudus telah datang untuk menjadi penasehat, untuk menjadi yang dapat menguduskan, untuk menjadi penuntun, dan untuk menjadi saksi. Has Jesus become my personal Savior? Has Jesus become your personal Savior moment by moment, day by day? Apakah Yesus telah menjadi juru selamat buat Anda, juru selamat buat saya, waktu demi waktu, hari demi hari? Jesus comes to us and says, "If thou can believe, all things are possible to him that believeth." Yesus telah mengatakan kepada mereka, Markus 9 ayat 23 dan 24. Yesus katakan kepadanya, "Jikalau engkau percaya, maka segala sesuatu akan dapat terjadi untuk mereka yang percaya." And straightway the father of the child cried out and said with tears, "Lord, I believe, help thou my unbelief." Pada saat itu bapak daripada anak yang kerasukan setan itu berteriak dan mengatakan, "Tuhan, saya percaya, tolonglah saya yang tidak percaya ini." What's stopping you and me from being fully owned by Jesus? Apa yang menyebabkan Anda dan saya takut dan mundur dan berhenti untuk mendapatkan kepenuhan daripada Kristus? Are we like this father? Apakah kita seperti akan ayah daripada anak ini? We have heard of everything good about Jesus. We have heard that this gift is offered to us. What is holding us back from receiving this gift? Kita sudah mendengar akan begitu banyak akan hal yang indah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Apa yang menyebabkan kita terhalang untuk menerima akan pemberian itu? When this father heard what Jesus says, "If thou canst believe," Ketika si bapak ini mendengarkan Yesus mengatakan, "Kalau kamu mau, kalau kamu percaya, kamu dapat." he recognized in him there was unbelief. Dia menyadari ada ketidakpercayaan dalam dirinya. So brothers and sisters, the root of our not receiving this gift is unbelief. Jadi akar permasalahan daripada mengapa kita tidak dapat menerima akan karunia itu oleh karena kita tidak percaya. So it all starts with us daily acknowledging that, "Lord, I need you. Lord, help thou my unbelief." Maka pada saat ini kita harus menyadari masalah kita yang terbesar dan kita perlu berdoa menyatakan, "Tuhan, bantu saya yang tidak percaya ini." We are like the Jews of the old, Kita seperti orang-orang Yahudi di zaman dulu, in which unbelief has hardened our hearts. yang mana bahwa ketidakpercayaan mengeraskan hati kita. And God even told the people of the Jews of the old, Bahkan Tuhan mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada zaman dulu, in 2 Chronicles 7:14, di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14, "If my people, "Jikalau umatku which are called by my name, yang disebut di dalam namaku shall humble themselves and pray, mau merendahkan hati mereka dan berdoa and seek my face, dan mencari akan wajahku and turn from their wicked ways, dan berbalik dari kejahatan mereka, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." maka aku akan mendengarkan dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa mereka dan mengembalikan tanah mereka. If you look at this verse, Jikalau Anda melihat ayat ini, the first step that God wants us to do is humble ourselves, brothers and sisters. hal yang pertama yang Tuhan inginkan untuk kita adalah untuk merendahkan hati kita. The work of humbling must start from us. Pekerjaan untuk merendahkan hati itu harus datang dari diri kita. If you ask God to humble you or me, when God does the work, is the same work He did to Nebuchadnezzar. Kalau kita minta Tuhan dan kalau Tuhan yang merendahkan hati kita, maka itu akan seperti Raja Nebukadnezar, in which he lost everything, his reputation, even his
ability to think for himself. maka seperti dia akan kehilangan segalanya, kehilangan kerajaannya, kehilangan bahkan kehilangan pikirannya. What does it mean to humble yourself? Apa artinya untuk merendahkan hati kita? Back to James 4 verse 7. Kembali ke Yakobus 4 ayat 7. When you hear the voice, Ketika kita mendengarkan akan suara Tuhan, submit yourself. tunduklah kepada suara itu. That is the work of humbling. Itu adalah pekerjaan merendahkan hati. Brothers and sisters, Saudara sekalian, I hope you will reflect upon this verse. biarlah kita bisa melihat akan ayat ini. And I want to share a song Dan saya ingin berbagi kepada Anda suatu lagu, sung by a friend of mine. lagu yang dibuat oleh sahabat saya. And I want you to take time to listen to it and reflect upon it. Dan saya minta kita semua mengambil waktu untuk bisa mendengarkan dan merefleksikannya. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Dengan anugerah-Mu dengan anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada-Mu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Dengan anugerah-Mu ampunilah, dengan anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada-Mu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada-Mu, Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. If my people, Jikalau umatku which are called by my name, yang disebut
dengan namaku, shall humble themselves and pray, mau merendahkan hati dan berdoa, and seek my face, dan mencari akan wajahku, and turn from their wicked ways, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, then will I hear from heaven, maka aku akan mendengarnya dari sorga, and will forgive their sin, akan mengampuni dosa-dosa mereka, and will heal their land. dan akan memulihkan tanah mereka. Let us bow our heads. Mari kita tunduk kepala. Father in heaven, Bapa di sorga, forgive us, Father, ampuni kami for unbelief, oleh karena ketidakpercayaan kami, unwillingness, tidak mau, and unwillingness to submit to you, Lord. tidak mau untuk tunduk kepadamu Tuhan, And hence we do not humble ourselves. sehingga kami tidak mau merendahkan hati kami. Have mercy upon us, Lord. Biarlah Engkau mengampuni kami Tuhan. Please give us the gift of your Spirit. Berikan kepada kami kuasa Roh Kudus. Baptize us with your Spirit, Baptiskan kami dengan Roh Kudus, that we may be born again, supaya kami boleh lahir baru, and that our minds and our feelings are under the control of your Spirit, sehingga perasaan kami dan pikiran kami dikendalikan oleh Roh Kudus, and that we will reflect the character of Christ, sehingga kami dapat merefleksikan karakter Kristus and bring others to you, not because of who we are, but because who Christ is. dan membawa lebih banyak orang datang kepadamu bukan oleh karena kami, tetapi oleh karena Kristus. Thank you that you're willing to answer this prayer. Terima kasih Engkau mau mendengar dan menjawab doa kami. We ask all this in Jesus' precious name. Kami minta ini semua di dalam nama Yesus. Amen. Amin.